Nah, di sini makanya Nirina bersyukur dan alhamdulillah, dan juga ternyata dari Pak Menteri, Pak Wamen juga mengucapkan terima kasih kepada Nirina. Nirina juga kaget kenapa Nirina mengucapkan terima kasih. Ternyata akhirnya sekarang ini dengan ada kejadian Nirina ini dibuatlah SOP baru, peraturan baru, bahwa kalau korban-korban yang telah istilahnya telah diambil haknya itu bisa menerbitkan kembali surat yang dimatikan gitu. Jadi selama ini ternyata belum ada SOP-nya untuk menerbitkan kembali surat yang telah dimatikan secara administrasinya gitu. Jadi alhamdulillah dengan ada kasus ini SOP baru dari APRBP juga bergerak dan membuat istilahnya SOP baru itu kan tinggal budaya gitu. Tapi ternyata bisa dilakukan dari sekarang ini, bahkan sertifikat Nirina dikembalikan dalam bentuk sekarang ini baru. Ini adalah sertifikat elektronik yang istilahnya lebih aman karena semuanya udah tersinkronisasi dengan database langsung. Jadi kemungkinan untuk diduplikasikannya itu lebih sulit. Jadi ayo teman-teman semuanya perjuangkan, karena ini sudah ada contohnya bahwa sudah ada sertifikat elektronik yang kita ketahui bahwa lebih sulit lagi. Jadi diurus aja suratnya, bagaimana caranya diusahakan untuk diganti menjadi sertifikat elektronik seperti ini. Jadi Nirina berterima kasih untuk semua dari Kementerian, dari PN dan juga Wamen dan semua jajaran di dalamnya yang telah membantu dan juga merapikan dan membenahi istilahnya hal-hal yang selama ini mungkin menjadi kesulitan untuk teman-teman semua juga untuk memperjuangkan haknya kembali. Dan mari kita selebrasikan hari ini bahwa jadi di sini kemarin memang kita mengerti banget ya betapa teman-teman yang sekarang sama-sama menghadapi masalah yang sama seperti Nirina, dan juga banyak sekali yang mengatakan bahwa Mbak Nirina mah beruntung gitu kan, karena Mbak Nirina ini di sini publik figur gitu, jadi benar-benar bisa diperhatikan. Nah teman-teman, justru anggap ini adalah sebagai titik mulainya di mana pembenahan dari APR-BPN ini membuktikan bahwa ini semua bisa terjadi. Jadi Nirina di sini bersedia sekali buat teman-teman semua yang sedang menghadapi masalah yang sama. Kemarin-kemarin ini banyak sekali yang nge-DM ke Nirina, tapi mungkin Nirina juga belum bisa terlalu merespon karena kan belum selesai semua urusannya ya. Walaupun dan akhirnya hari ini datang dan Nirina membuka diri untuk teman-teman semua, kalau memiliki masalah yang sama silahkan DM ke Nirina dan Nirina akan ajukan langsung ke pihak-pihak yang langsung menyelesaikannya juga gitu loh. Istilahnya mereka-mereka yang kompeten di urusan ini gitu. Jadi silakan teman-teman Nirina juga sebagai sesama korban mafia tanah, yuk kita sama-sama untuk mafia tanah, dan percayalah bisa, walaupun memang prosesnya cukup memakan waktu, energi, pikiran. Ya Nirina aja yang adalah seorang entertainer juga merasa banyak ada sekali Nirina juga drop gitu kan, maksudnya mentally drop gitu kan, atau mungkin juga merasa bahwa kesehariannya terganggu di mana Nirina yang harusnya bekerja tapi ternyata pikiran Nirina terbelah gitu kan, untuk memikirkan hal-hal yang kami sedang perjuangkan ini gitu. Tapi nah mulai dari hari ini yang Nirina harapkan juga salah satunya adalah pihak-pihak yang berkait juga tolong hormati hukum atau proses yang telah berjalan ini, karena semoga tidak ada lagi kayak misalnya kayak hari ini Nirina menerima sertifikat tapi besok Nirina mengalami atau menghadapi persidangan di mana pihak yang terkait ini menuntut negara bahwa mereka merasa bahwa itu adalah haknya mereka gitu. Semoga di sini ada perubahan, harapan Nirina ya, adanya perubahan di hukum kita, di mana selama ini adalah persidangan itu tidak bisa menolak perkara. Jadi makanya hal yang Nirina sekarang sedang hadapi adalah
gugatan, walaupun di sini yang digugat bukan Irina ya, yang digugat itu adalah negara dari BPN-nya, bahkan bank-bank yang terkait. Dan semoga pihak-pihak terkait ini menghormati hukum. Ada alasannya kenapa surat itu bisa kembali ke perwakilan yang adalah kami adalah ahli waris. Jadi tolong hormati itu dan mudah-mudahan ini perubahan kan lagi banyak banget yang terjadi ya, perubahan baik, pembenahan sedang banyak banget sedang terjadi. Salah satu harapan kita mungkin dari Mahkamah Agung, pengadilan juga bisa mensortir istilahnya gugatan-gugatan yang diajukan oleh orang-orang yang apalagi dalam hal ini sudah terbukti salah, sudah inkrah, mereka mengajukan gugatan. Semoga itu bisa lebih disortir lagi. Adalah perubahan hukum harapan Irina banget. Dan Irina bukan di sini mengalahkan, istilahnya Irina di sini bukan menyuarakan hanya untuk Irina sendiri, tapi untuk banyak korban-korban lain karena proses ini memerlukan sekali energinya luar biasa. Kayak sekarang, I'm very happy, tapi kebahagiaan itu agak tertekan karena besok harus lagi ke pengadilan. Jadi semoga dari pengadilan, dari Mahkamah Agung, semoga dari Mahkamah Agung juga bisa considerate memikirkan atau apa ya, menimbangkan ya. Jadi semoga jadi dari sini udah ya selesai ya, jadi kita juga bisa mulai lagi itu menjalani hari-hari kita. Tapi kembali lagi penekanan di sini adalah tolong yang terhormat para hakim, para pejabat di Mahkamah Agung untuk bisa melakukan perubahan hukumnya atau gimana kalimat yang lebih tepatnya ya, gimana ya kalau teman-teman menyarankan, tapi pokoknya intinya adalah bisa menjadi consideration untuk pengadilan itu memilah-milih yang apa ya, jadi apa, perkara yang bisa ditindaklanjutkan atau tidak, supaya tidak mengambil banyak waktu lagi dan energi. Yang paling penting sekarang apresiasi. Ini satu yang tidak nyata, akhirnya bisa gunakan, kemudian bisa bisa gunakan, kemudian digandakan, tidak internet, kembali itu ya, itu sedikit aja. Enggak, pokoknya intinya lebih kepada semoga dari kejadian ini lagi mudah-mudahan juga bisa memberantas oknum notaris. Semoga juga bisa istilahnya, Irina tidak mengatakan semua notaris ya, Irina di sini hanya mengatakan kepada oknum notaris untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang seperti ini, karena hukum sudah sangat jelas, sudah bahkan bisa mempidanakan oknum notaris. Jadi semoga setelah ini tidak ada lagi hal-hal yang terjadi seperti ini. Dan hukum juga tegas sekali kan, kita kayak selama ini belum pernah ada atau mungkin notaris-notaris yang bisa dipidanakan, tapi ternyata nyatanya sekarang bisa kan. Ya. Irina, ini sertifikat ini bakalan dipakai dalam gugatan di PT UN nggak kak? Sudah kembali semua. 6 sudah kembali. Sudah. Jadi kemarin ini kan kita menyebutkannya 4. Nah, yang sisanya, yang pertama kan 4. Sisanya kemarin kita mengatakan 4 karena 4 itu sudah dipecah dari yang aslinya adalah 2. Jadi total sertifikat yang kami miliki sebenarnya adalah 6. Dan sekarang sudah dikembalikan lagi dari yang 4 surat yang dipecahkan, sudah dikembalikan lagi ke nama-nama ahli waris yang adalah nama saya dan juga nama kakak saya. Jadi dan sekarang tahap berikutnya adalah harapan Irina
korban. Kami juga istilahnya kami korban. Jadi kalau misalnya ada yang mau dituntut, ada yang mau digugat, jangan kami ini korban. Jadi kalau misalnya mau nuntut berikutnya lagi, khususnya buat mereka-mereka yang sudah membeli rumah atau surat tanah ini, jangan gugat kami, gugatlah orang yang sudah menipu Anda, adalah Riri Kasmita beserta suaminya Edrianto dan juga oknum-oknum notarisnya yang sekarang sudah bebas. Jadi intinya adalah jangan saya juga korban. Kamu udah menuntut saya juga nggak ada gunanya juga. Tuntutlah orang-orang yang bertanggung jawab. Dan harapan yang besar satu lagi dari Rina adalah untuk pihak-pihak bank tidak melepaskan tanggung jawab yang harus mereka lakukan. Mereka kan sudah mendapatkan dana yang dicairkan dari bank. Karena kan tadinya sertifikat yang pertama tepat itu sudah diagunkan ke bank. Nah, sudah diagunkan ke bank itu, semoga dari pihak-pihak banknya itu setelah kejadian walaupun surat sertifikatnya sudah dikembalikan ke kami untuk tetap melanjutkan proses hukum yang adalah mereka-mereka yang sudah menerima dana dari bank itu sendiri. Siapa mereka? Ya, Riri Kasmita, suaminya Edrianto, bukan saya, gitu. Saya dan keluarga-keluarga saya ini ahli waris adalah korban. Jadi itu saja. Semoga semua yang pihak terkait di sini menghargai hukum, menghormati hukum yang berjalan. Jadi tuntutlah orang-orang yang bertanggung jawab. Kami sekali lagi adalah korban. Gitu. Tapi buat teman-teman lainnya yang juga mengalami hal yang sama serupa dengan kami, DM lah Nirina insya Allah akan forwardkan ke orang-orang yang bisa juga membantu. Itu saja. Terima kasih semuanya. Oke. Kayaknya mau saya Enam tahun ini kan kita dapat sedikit ya. Ya. Apa yang mendasari Mbak Nirina sampai sekarang ini kita berjuang Yuk. Oke. Apa yang Nirina perjuangkan di sini adalah hak kami. Dan kenapa Nirina sampai detik ini masih bersikukuh, maksudnya bersikeras untuk terus memperjuangkan? Karena kami tahu kami tidak bersalah. Dan di sini kami korban. Jadi kenapa Nirina maju terus? Kenapa Nirina berusaha terus? Kenapa Nirina tidak berhenti menyuarakan ini? Karena Nirina tidak sendiri. Banyak sekali teman-teman lainnya yang bukan hanya di Jakarta, Barat, Timur, Utara, Selatan, Pusat, bukan hanya itu, tapi teman-teman di daerah lain yang mengalami hal yang sama, itu juga banyak sekali. Setiap hari Nirina bisa mendapatkan DM ini sampai ratusan. Jadi sekali lagi jangan takut teman-teman, suarakanlah, karena jadikan hari ini adalah pembuktian bahwa ATR BPN sangat tegas untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi terima kasih, Nas ucapkan terima kasih kembali lagi untuk Kementerian ATR BPN, Pak Menteri, Wamen, dan juga semua jajaran yang di dalamnya. Terima kasih untuk pembuktian ini dan mari bersama-sama kita dukung mafia tanah. Thank you semuanya. Oke. Awas dulu Nirina mau Siap.